Tahukah kamu bahwa Jakarta menyumbang 2,5 juta ton sampah pada tahun 2021 dan terbesar ketiga sebagai penyumbang sampah terbesar bagi Indonesia? Setiap harinya sekitar 7.200 ton sampah dihasilkan. Ironisnya, sampah dengan klasifikasi sampah organik yang seharusnya dapat dikelola menjadi penyumbang terbanyak, yaitu sekitar 3.800 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa ada yang tidak maksimal dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Hal ini yang juga dirasakan oleh Sutarno, warga Sunter, Jakarta Utara. Pada umumnya kan gang itu untuk buang sampah. Kebiasaan buang sampah di gang itu terlalu mudah. Kemudian got yang harusnya untuk aliran air itu kami lihat waktu itu banyak berbagai macam sampah yang ada di got itu. Nah, ini kan satu hal yang kok di kota besar seperti ini. Nah, keprihatinan itulah yang mendorong kami untuk mencoba mengolah sampah. Pulang apa datang? Tahun 2008, Sutarno mulai mencoba mengelola sampah organiknya sendiri. Mulai dari memisahkan hingga mengolahnya. Pada umumnya sampah itu kan belum seperti sekarang ada jenis-jenis pilahan. Jadi semua sampah yang masuk tempat yang sama. Nah, akhirnya kan dengan tempat sampah yang campur berbagai macam sisa sayur dan sisa makanan, itu kan jadi tikus, Mas. Tikus di situ banyak, terus nanti belatung kemana-mana, airnya meler ke jalanan, bau. Nah, akhirnya itu yang mendasari saya untuk kita pilah, organik kita kelola. Nah, dengan organik tidak ada di tempat sampah, kan sampahnya nggak bau lagi. Sutarno awalnya berprofesi sebagai guru. Lalu ia memutuskan untuk berhenti di tahun 2015 dan fokus terhadap pengelolaan sampah. Saya lebih cenderung untuk memulai dari diri sendiri. Jadi saya, keluarga mulai mengelola, memilah. Nah, setelah saya sudah mulai dan sudah ada hasilnya, baru mengajak tangga kanan kiri. Sampah organiknya taruh di sini. Seperti itu. Nah, baru setelah itu kita melakukan sosialisasi ke warga sekitar. Sebenarnya warga sekitar di sini jatuhnya belakangan sebenarnya. Kita mulai dari luar dulu. Di luar dikenal banyak. Nah, di sini ada gerakan kami masuk. Komposter skala lingkungan. Komposter ini volumenya 120 liter. Ini untuk sampah organik, sisa sayur, kulit buah, jeroan ayam, jeroan ikan, kulit udang, apapun yang sifatnya organik. Caranya mudah, tinggal setiap sampah masukkan, plung, selesai, tutup kembali. Kalau ada waktu dicacah, kalau nggak ada waktu nggak dicacah tidak apa-apa. Nah, ini punya masyarakat. Ini punya masyarakat, betul. Jadi semua masyarakat yang sekitar sini kalau membuang sampah bisa ke tempat ini. Nah, ini berarti semua masyarakat boleh menikmati pupuknya? Boleh. Jadi
gang ini kan hijau sepanjang RW. Nah, ini bisa dipupuk dengan menggunakan pupuk cair yang nanti di bawah ini akan ada pupuk cair. Kalau selang ini diturunkan, kalau sudah menghasilkan akan keluar air sampah. Nah, air sampah itu nanti 1:25 digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di gang-gang ini. Dan tanaman yang ditanam ini tanaman yang konsumsi juga tanaman obat gitu. Ini juga tanaman warga nih berarti. Ini tanaman masyarakat, artinya siapapun yang mau masak boleh saja metik. Jadi ada bayam Brasil, jarak Jepang ya. Nah, ini boleh dikonsumsi pada masyarakat jika membutuhkan. Nah, kalau misalnya ada yang warga terus ngambil pupuk cairnya untuk dijual gimana, Pak? Apa? Ya, lebih bagus. Artinya dampak ekonomi itu tidak hanya dirasakan oleh penggiatnya, tapi juga oleh masyarakatnya. Dan kalau perlu, masyarakat itu sendiri kami latih, kami beri pembekalan sampai air sampah itu tanpa bau, layak untuk standar penjualan. Selain tong sampah yang terpusat, ada juga warga yang memiliki tong sampah pribadi di rumahnya. Nah, ditungguin. Udah. Ini Pak Samiono. Siapa ini Pak Samiono? Pak Samiono ini Ini lagi bikin. petugas hijau RT yang juga mengelola sampah organik. Iya, ini udah bikin. Ini lagi bikin ini. Jadi tempat-tempat sampah lagi dikasih. Bawa tempat loh. Oh, ini. Ini daun sayur-sayuran basah begini ya. Ini yang namanya Ini sayur sisa bayam. habis masak ya? Ya, sisa dari masak masukin ke sini. Jadi ibu-ibu sini semua udah pada tahu kalau sampah basah, sisa masak itu masukin nih sampah-sampah begini. Nanti jadinya air coklat. Jadi kalau berapa jeligen jadi nanti saya serahin Pak Tarno itu nanti. Diserahin buat apaan, Pak? Disetor maksudnya dijual ke Pak Tarno gitu. Iya. Oh. Ya itu kalau dari saya pokoknya sering ke sana. Kalau pengolahan sampah sih saya sejak sekolah dasar ya di kampung itu memang biasa untuk membuat kompos. Di sekolah dasar membuat kompos, di SMP membuat kompos, di SLTA kami pertanian. Jadi ya untuk sampah sih kami sudah akrab lah. Nah, sekarang ini kita akan membuat molase ekoenzim dengan ember 25 liter, maka airnya kita buat menjadi 15 liter. Maka gulanya menjadi 1,5 kilo, 1,5 kilo gula, kulit buahnya menjadi 4,5 kilo dan airnya menjadi 15 liter. Caranya sangat mudah. Masukkan air, kemudian kulit buahnya dimasukkan. Nah, kemudian gula ini dimasukkan. Setelah gula dimasukkan sampai habis. Nah, kemudian bisa diaduk ya, Nah, selesai, setelah diaduk, ini tinggal ditutup. Jangan lupa nanti botol ini diisi air penuh sehingga gas keluar, udara nggak masuk. Ditutup lebih bagus, nanti diberi tanggal untuk panen atau tanggal pembuatan sehingga 3 bulan nanti dipanen. Sampah organik yang telah diolah menghasilkan beberapa produk. Pupuk padat, endapan sampah dari tong komposter, pupuk cair, air yang dihasilkan dari endapan sampah dalam komposter, ekoenzim,
cairan hasil fermentasi dari kulit buah atau sayur mayur selama 3 bulan. Kita ambil tidak terlalu banyak karena airnya hanya 25 liter. Kita campurkan ke air ekoenzimnya. Kita aduk sedikit. Nah, ini dipakai untuk menyiram tanaman. Ekoenzim ini merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini jenis tanaman tabulam pot, tanaman buah dalam pot yang kita kelola untuk ketahanan buah. Jadi kami makan buah dari tanaman-tanaman, ada jeruk, ada jambu kristal, ada jambu air, ada asam. Nah, ini untuk buah keluarga. Kemudian ada tanaman obat. Ini seperti ini, binahong. Ini untuk luka. Ini tanaman obat juga untuk kanker. Ini bisa untuk paru-paru. Nah, ini lemon bal juga bisa untuk batuk. Ini juga untuk stamina pria, cabai gunung. Nah, ini kami pupuk dengan POC dan ekoenzim dari tanaman sayur. Jadi kalau kami perlu sayuran tinggal pilih di sini. Ada bayam, bayam Brasil, ada daun bawang. Mau masak apa nih, Bu? Saya mau bikin mie Jawa. Mie Jawa. Dari semua bahan-bahan yang dibutuhkan buat bikin mie Jawa, yang beli apa aja? Saya beli cuma bakso aja sama wortel. Ini berarti seledri yang tadi dipetik ya, Bu ya? Ini sampah yang udah dipilah ya? Iya, ini sampahnya. Sampah rumah tangga dipilah sesuai jenisnya. Sampah jenis anorganik disetor ke bank sampah, sedangkan sampah organik dimasukkan ke dalam tong komposter atau diolah menjadi ekoenzim. Dari sini terciptalah pupuk padat, pupuk cair, dan ekoenzim yang digunakan untuk menyuburkan tanaman, baik sayur, buah, atau tanaman obat. Hasil dari tanaman ini digunakan untuk konsumsi pribadi. Setelah itu, sisa masakan dan makanan berakhir sebagai sampah yang kembali dimanfaatkan. Artinya, kalau toh cabai mahal, saya ada. Kalau sayur mahal, saya ada. Sehingga ini akan memberikan sumbangan keluarga terhadap krisis pangan secara nasional dan global. Nah, kemudian pengolahan sampah ini di mana-mana di Indonesia, kota-kota besar di Indonesia, itu TPA rata-rata overload.
rata-rata sudah tidak mampu lagi mengolah sampah. Nah, dengan gerakan mengolah sampah di sumber secara terpadu berkelanjutan, minimal yang bisa disumbangkan sampah ke TPA itu tinggal 20%. Nah, 80%-nya itu menjadi sumber ketahanan pangan, juga menjadi sumber ekonomi masyarakat. Nah, ini kan satu hal yang bagi masyarakat sendiri menyenangkan. Sebelum sampah ini memang dikelola secara teknologi, diserap semuanya oleh negara lah katakan. Selain untuk lingkungan, Sutarno juga menghasilkan nilai ekonomi dari kegiatan yang dilakukannya. Pupuk padat dijual 10.000 per 3 kilo. Pupuk cair 20.000 per liter. Ekoenzim 20.000 per 600 mili. Ditambah dengan media pengolahan sampah yang dibuat Sutarno seperti komposter, bioponik, biokom, dan media pembuatan ekoenzim. Belum lagi jika tanaman-tanaman yang berhasil dibesarkan Sutarno dibeli oleh warga sekitar. Jadi kalau dampak pengolahan sampah, ini kami melihatnya luar biasa ya Mas. Dampak ekonomi sendiri dengan sampah terkelola itu minimal bisa menjadi bahan media tanam, bisa menjadi bahan untuk pupuk, lalu bahan cairnya itu juga bisa digunakan untuk POC, pupuk cair organik Mas. Nah, pupuk cair ini kan bisa dari lindi, dari air sampah, bisa juga dari ekoenzim. Nah, inilah yang diantaranya menjadikan sumber ekonomi. Nah, kemudian kalau urban farmingnya berhasil, selain sudah memanen, mereka juga bisa menjual produk tanaman atau hasil dari pertanian itu sendiri. Jadi, saya belain 2015 pensiun dini, ya karena memang mengolah sampah itu sungguh-sungguh menjanjikan, baik dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak edukasi, juga dampak sosialnya sangat-sangat luar biasa. Berkat kegiatan yang dilakukannya, Sutarno tidak jarang diundang untuk memberikan edukasi ke masyarakat yang lebih luas. Dan pada tahun 2020, Sutarno mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat nasional. 3 RB Sutarno, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Ya, sekarang lahir rooftop, lahir juga urban gardening, urban farming yang berbasis di kota besar. Nah, dari pengolahan sampah ini memang berlanjut ke rooftop. Makanya pertemuan 2022 itu kemarin dari DKPKP itu memberikan laporan 9% dari kebutuhan sayur DKI Jakarta bisa dipenuhi dari kegiatan rooftop masyarakat. Artinya pengolahan sampah tanpa lahan dan ternyata bisa dilakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh, kemudian berlanjut kepada rooftop, artinya menanam itu ternyata bisa tanpa lahan. Gang hijau, taman hatinya PKK, kemudian sudut-sudut rumah yang masih ada tembok terbuka, kemudian atap rumah yang dikondisikan tertentu, ini menjadi model pertanian modern yang bisa dilakukan di seperti kota-kota besar Jakarta dan kota lain.